Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sekolah hebat Indonesia? Alhamdulillah. Ada banyak bertanya tentang SKP terbaru dengan video yang sebelumnya, dan pertanyaannya adalah hampir sama, bagaimana format terbarunya dan seterusnya. Baik, kami akan bagikan link format tersebut. Mohon disimak video ini hingga terakhir. Kita bahas dulu apa yang berbeda. Yang pertama adalah periode. Kita tahu bahwa SKP yang disusun itu ada dua periode, yaitu periode pertama Juni dengan Juli, kemudian periode kedua Juli dengan Desember. Jadi jika SKP selama ini disusun 12 bulan dalam setahun, sekarang dua periode, yaitu 6 bulan dan 6 bulan. Repot? Tidak, karena terlihat di perbedaan kedua ini. Kedua, SKP sekarang itu berbasis dulu SKP itu berbasis proses, dan sekarang itu sudah berbasis hasil. Ini valid karena disajikan di BKN dalam hal ini. Kita lihat secara bersama-sama perbedaannya lebih lanjut dari materi penyajian di Badan Kepegawaian Nasional tersebut. Pertama kita lihat dulu ini penyusunan sasaran kinerja SKP berdasarkan Permen PAN RB nomor 8 tahun 2021. Jadi ini materi yang pernah diberikan dan ada 4 poin yang dibahas, yaitu transformasi SKP, sistem manajemen, kemudian bagaimana penyusunannya dan bagaimana penyusunan SKP, jabatan administrasi dan fungsional. Nah, kita lihat transformasinya, artinya perubahannya, yaitu ini Bapak Ibu. Itu namanya dulu sasaran kerja pegawai, itu dia berbasis kepada aktivitas atau proses, dan sekarang itu dengan Permen-PAN yang baru itu sudah namanya berubah menjadi sasaran kinerja pegawai. Jadi ada dari kata kerja menjadi kinerja, dan di Permen-PAN yang baru ini itu berbasis outcome atau hasil. Nah, kita lihat ini yang perbedaan yang sangat mendasar Pak Bu. Ada periode kedua, ada periode pertama Juni Juli, itu adalah penyusunan SKP periode pertama, dan itu isinya adalah penilaian SKP dan penilaian perilaku kerja periode pertama. Kemudian Juli Desember untuk periode kedua sesuai dengan Permen PAN yang terbaru Bapak Ibu ya, itu ada integrasi nilai kinerja periode pertama dan periode kedua. Jadi maksimal Februari 22 itu sudah masuk Bapak Ibu. Kemudian apa perbedaannya? Sekali lagi disebutkan di sini adalah ada sasaran kerja itu berbasis aktivitas, dan sasaran kinerja pegawai itu berbasis hasil. Nah, kita lihat yang lain, bahwa kalau sasaran kerja pegawai yang berbasis aktivitas itu dia menyusun draft, menyusun materi, kemudian asistensi dan memberikan bimbingan kinerja kepada tim kerja. Dan untuk sasaran kerja pegawai berbasis outcome itu poin-poinnya seperti ini: kebutuhan biaya disampaikan tepat waktu, permohonan bantuan teknis misalnya cepat dan akurat, dan pasti inovasi dan ide untuk pengembangan lebih diperhatikan. Nah, sistem manajemen kinerjanya kita lihat Bapak Ibu, itu mulai dari perencanaan kinerja, kemudian telah pelaksanaannya, pemantauannya, dan pembinaan kinerjanya, penilaian kinerja, kemudian tindak lanjut. Saya pikir ini sudah kita lakukan, dan ada di sini tentang penyusunan perencanaannya, apakah model dasar yang digunakan atau model pengembangan. Jadi ada pilihan di sini Bapak Ibu, dan kita lihat bagaimana tahapan penyusunannya. Di sini tahapan penyusunannya itu kan tadi disebutkan di sini bahwa ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada penilaian, kemudian ada tindak lanjut. Nah, perencanaannya dibahas ini, kemudian bagaimana tahapan penyusunannya. Nah, di sini Bapak Ibu, di sekolah kita itu perlu membuat review SKP, tim review SKP, karena setelah disusun harus ada tim yang mereview sebelum ditetapkan SKP tersebut. Jadi ini perbedaannya Bapak Ibu yang harus kita cermati. Nah, yang lain adalah
formatnya, perbedaan formatnya. Nah, di sini kalau model dasar itu ada 3 hal utama, kemudian model pengembangan itu ada 4 hal utama, yaitu perspektif, rencana kerja, indikator, dan target. Baik Bapak Ibu, harus direview. Apanya direview? Itu memeriksa keselarasan antara sasaran strategi organisasi dan sasaran strategi unit kerja. Nanti kita bahas ini apa yang dimaksud. Kemudian memeriksa keselaraan rencana kerja, terutama kerja utama berdasarkan PK yang memperhatikan Renstra, RKT, direktif. Jadi itu perencanaannya itu, kalau guru itu melihat dari kepala dinas. Nah, setelah itu kepala dinas, kalau dia adalah SMA SMK, berarti apa rencana kerjanya dari cabang dinas. Nah, cabang dinas inilah yang menjadi kinerja utama dari kepala sekolah, dan kinerja utama itulah yang kemudian akan menjadi kinerja dari Bapak Ibu guru. Nah, seperti ini Bapak Ibu modelnya. Nah, dan di halaman deskripsi ini kami tuliskan contoh dari SKP untuk lebih memudahkan tersebut. Tapi materi ini harus Bapak Ibu dalami lebih dahulu supaya diketahui mengenai link yang kami bagikan. Jadi ada beberapa link kami bagikan, yaitu bagaimana petunjuk menggunakannya untuk SKP kepala sekolah dan contoh formatnya. Kemudian kedua adalah bagaimana petunjuk untuk menggunakan link tersebut untuk SKP guru dan format untuk melaksanakannya. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Ini link yang kami simpan di halaman video ini. Kita lihat apa-apa yang tersimpan dan silakan digunakan Bapak Ibu. Pertama adalah ada SKP kepala sekolah, kemudian ada SKP untuk guru. Kita lihat jabatan administrasi ya. Nah, kita klik yang di bagian di sini. Di situ ada petunjuk SKP kepala sekolah, kemudian ada petunjuk SKP guru, kemudian ada model ya Bapak Ibu ya, SKP untuk guru dan model SKP untuk kepala sekolah. Ada model SKP guru semester 1, kemudian ada model SKP semester 2. Jadi ini lengkap Pak Bu ya. Jadi ada model semester 2 untuk kepala sekolah dan guru, ada juga model SKP semester 1 dan semester 1 untuk guru dan kepala sekolah. Dan di sini kami sampaikan petunjuk SKP-nya. Jadi sekali lagi ini model boleh dijadikan saja sumber inspirasi dan diadaptasi di sekolah masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu untuk kepala sekolah, petunjuk penyusunan SKP kepala sekolah semester 1 2021 itu sesuai dengan Permenpan ya Bapak Ibu ya. Itu ada 10 slide. Ini petunjuk cara pengisiannya. Jadi isikan data PNS yang dinilai, pejabat penilai dan atasan pejabat penilai, unit kerja. Kemudian ada tanggal usulan penilaian, tanggal penilaian, tanggal PNS yang bersangkutan, tanggal atasan pejabat penilai, masa penilai, dan tempat penilaian. Dan untuk yang ini Bapak Ibu tolong diperhatikan, tanggal yang ada di sini adalah di kalender, siapa tahu tanggal merah, jadi sehingga bisa digeser Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah yang ini, kita memberikan skala nilai 0 sampai 5 untuk setiap item pertanyaan, misalnya perilaku yang dinilai, misalnya orientasi, pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama. Dan setelah itu kita klik SM1. Ini maksudnya Bapak Ibu. Baik, silakan dipelajari dan dilihat sekali lagi, dan ini hanyalah sebuah sumber inspirasi, dan tentu saja link yang di sini adalah bisa dikembangkan. Dan untuk yang semester 2 ada di sini Bapak Ibu. Semester 2 di sini. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.